Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara sekalian, kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat di tahun 2021 ini. Dengan satu pembelajaran yang sangat menarik dengan judul Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Namun sebelum kita akan melanjutkan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Orang asing di pintu gerbangmu. Ayat hafalan terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara sekalian, Yesus ditanya tentang perintah yang paling penting dari hukum. Dan dia menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu. Markus 12 ayat 30. Ulangan 6 ayat 5. Dan menyebutkan perintah kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31, Imamat 19 ayat 18. Nah, di dalam kitab Ulangan banyak membahas kasih kepada sesama yang memerlukan, terutama kepada orang asing. Ulangan 10 ayat 19. Anak yatim dan janda juga sering disebutkan di dalam kitab Ulangan. Nah, apa, mengapa, dan bagaimana mengasihi orang asing? Kita akan pelajari. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Sunatlah Hatimu. Isi kitab Ulangan 10 adalah sebuah penegasan kembali tentang perjanjian yang Allah buat dengan bangsa Israel. Mengapa disebut sebagai penegasan kembali? Pertama, saat Musa berada di atas Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Allah dalam 2 loh batu, bangsa Israel yang berada di kaki Gunung Sinai melakukan praktek penyembahan berhala yang mengerikan di hadapan patung anak lembu emas. Yang kedua, ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ia melemparkan 2 loh batu yang ada di tangannya. Ulangan 9 ayat 17. Sehingga kedua loh batu tersebut hancur. Hal ini adalah sebuah tanda yang menunjukkan perjanjian yang rusak. Ulangan 32 ayat 19. Ini juga mengartikan bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Yang ketiga, fakta bahwa Allah meminta Musa untuk memahat loh batu yang baru sama seperti yang sebelumnya, dan Tuhan akan menuliskan kembali 10 hukumnya dalam 2 loh batu yang baru tersebut, menunjukkan bahwa Tuhan mengampuni umatnya. Allah mengampuni umatnya, namun Allah juga memperingatkan mereka dengan berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ulangan 10 ayat yang ke-16. Tentu saja kalimat dalam ayat ini tidak dipahami secara harafiah. Karena sunat adalah tanda perjanjian. Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 13. Maka sunat di hati adalah gambaran yang melambangkan sunat batiniah yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus sebagai pertobatan orang Kristen. Roma 2 ayat 28 sampai dengan 29. Sunat hati juga merupakan panggilan untuk membuat komitmen di dalam hati. Namun ini tidak hanya mencakup menahan diri dari melakukan kesalahan, tetapi yang lebih penting adalah tidak ingin melakukan kesalahan dan hanya ingin membawa seluruh hidupnya dalam melakukan yang baik. Tetapi haruslah diingat bahwa hanya kasih yang dapat membuat komitmen ini menjadi mungkin. Mengapa Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk sunat hati? Karena mereka telah begitu tegar tengkuk.
Ini menunjukkan bagaimana keras kepalanya orang Israel yang hanya mau mengikuti keinginan hati mereka yang jahat dan menolak untuk menuruti Tuhan. Jika mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Jika Tuhan mengampuni mereka yang tegar tengkuk, Tuhan juga tentu mengampuni kita. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana pengalaman yang Anda rasakan sebagai orang yang diampuni akan segala dosanya? Pelajaran hari Senin, mengasihi orang asing. Ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Tuhan dinyatakan sebagai berikut. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah hal lain yang dinyatakan Musa tentang Tuhan di Ulangan 10 ayat 17 sampai 19? Musa menyatakan bahwa lebih dari sekedar keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya Allah, tetapi ia menegaskan tentang supremasi total Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata maupun yang hanya imajinasi, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Musa menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, kuat, dan mengagumkan, yang tidak memihak atau juga tidak menerima suap. Semua ini adalah bagian dari pekabaran yang lebih besar. Tuhan adalah Allah dan kita umatnya harus taat kepadanya. Tuhan adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Pemerintah dan penopang yang berkuasa atas segala ciptaan. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Tetapi dia juga peduli terhadap anak yatim, janda, dan orang asing. Dan dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka yang mendesak. Ulangan 10 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda. Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Di pelajaran hari Selasa. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara sekalian, apakah arti nasihat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel dengan mengatakan, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir? Pertama, Tuhan menginginkan mereka untuk mengingat di mana mereka pernah dahulunya berada dan apa kondisi mereka sebelumnya, yaitu bahwa mereka dulunya adalah orang asing di tanah orang. Yang kedua, bangsa Israel diingatkan walaupun mereka adalah bangsa pilihan yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam, Keluaran 19 ayat 6, dan walaupun ada beberapa perbedaan antara mereka dan orang-orang asing yang ada di antara mereka, secara khusus yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, ketika hal itu tiba pada hak-hak asasi manusia, orang asing, janda, anak yatim piatu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan yang sama seperti juga yang orang Israel harapkan bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah. Bagaimana mereka menyembah Dia dan dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Sehingga perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka dan juga iman mereka. Di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu
untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di pelajaran hari Rabu, menghakimi dengan benar. Saudara sekalian, tidak peduli di negara, di era, dan di kebudayaan manapun, atau juga bagaimanapun agungnya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam konstitusi ataupun hukum, atau aturan apa saja, kenyataannya tetaplah sama. Orang miskin, orang lemah, dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan orang lain. Nah, apa nasihat yang diberikan Musa untuk para hakim ketika mereka menjalankan tugas mereka? Ulangan 1 ayat 16, mereka harus memberi keputusan yang adil dalam perkara antara sesama Israel atau dengan orang asing. Ulangan 16 ayat 19, jangan memutarbalikkan kebenaran, memandang bulu, atau menerima suap. Ulangan 24 ayat 17, jangan merampas hak orang asing, anak yatim, atau dari seorang janda. Ulangan 27 ayat 19, terkutuklah orang yang merampas hak orang asing, yatim, atau dari seorang janda. Dengan nasihat yang diberikan Musa tersebut, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi umatnya Israel? Pertama, ketidakadilan yang bisa terjadi di mana saja tidak boleh dilakukan di Israel, di antara umat Allah, yaitu mereka yang menjadi perwakilan Allah di dunia ini. Yang kedua, jauh lebih dalam daripada sekedar masalah hukum, tetapi ini tentang kekudusan. Di dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu adalah kudus. Bagaimana seseorang dapat menjadi kudus dan di saat yang sama salah dalam memperlakukan orang lain? Terus sekalian, karena itu Allah menginginkan umatnya hidup dalam kekudusan dan itu nampak dalam perilaku mereka. Yang ketiga, Israel mengetahui siapa Allah yang benar dan mereka memiliki bentuk penyembahan yang benar dan mereka membawa persembahan-persembahan yang benar. Semua itu baik. Tetapi akhirnya, apakah artinya semua yang baik itu jika mereka berlaku buruk atau tidak adil terhadap orang yang lemah dan miskin di antara mereka? Allah menginginkan umatnya memiliki ibadah yang sejati, yang tidak menutup mata terhadap kesusahan orang lain. Yesaya 10 ayat 1 sampai dengan 2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapatkan keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Wah, kecaman bagi mereka yang tidak berlaku adil. Di pelajaran hari Kamis, agama yang murni di hadapan Allah. Prinsip-prinsip apakah yang dinyatakan dalam Ulangan 24 ayat 10 sampai dengan 15 tentang bagaimanakah kita harus memperlakukan mereka yang berada di bawah pengendalian kita? Pertama, memberi rasa hormat dan menghargai martabat orang lain. Ulangan 24 ayat 10 sampai dengan 11. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Yang kedua, menindas orang miskin adalah dosa. Hargai orang miskin yang telah bekerja untuk kita. Jangan bersikap kasar terhadap mereka. Bayarlah upah atau gaji mereka dengan benar dan tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjadi saksi. Jika orang Israel akan menjadi saksi, sebuah bangsa yang suci berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesalahan, penyembahan berhala,
kejahatan dan dosa, tentu saja mereka harus baik kepada orang yang terlemah dan yang paling terpinggirkan di antara mereka. Kalau tidak, kesaksian mereka tidak akan berarti apa-apa. Saudara sekalian, senada dengan apa yang disampaikan Musa, Yakobus 1 ayat 27 sampai dengan Yakobus 2 ayat 11 merefleksikan apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya di kitab Ulangan. Sebagai contoh, sebagai berikut. Walaupun seseorang dengan ketat menaati hukum Taurat, sementara di saat yang sama memperlakukan dengan salah orang miskin atau yang membutuhkan, maka hal itu akan membuat sebuah ejekan terhadap pengakuan iman dari seseorang dan siapapun yang mengklaim memelihara perintah-perintah tersebut. Yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri adalah ekspresi yang tertinggi dari hukum Allah. Dan ini merupakan kebenaran zaman ini yang sama seperti di zaman Yakobus. Dan sama juga seperti ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel di perbatasan tanah perjanjian. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita adalah sebagai berikut. Pertama, sunat di hati adalah gambaran yang melambangkan sunat batiniah. Sunat hati juga merupakan panggilan untuk membuat komitmen di dalam hati. Dan itu adalah panggilan pertobatan. Yang kedua, Tuhan adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Pemerintah dan penopang yang berkuasa atas segala ciptaan. Dia peduli terhadap anak yatim, janda, dan orang asing. Dan dia menunjukkan kepedulian itu. Yang ketiga, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan memperlakukan orang asing, janda, anak yatim piatu, setara dan adil sebagaimana mereka diperlakukan Tuhan dengan menjadi umat pilihannya. Yang keempat, Israel mengetahui siapa Allah yang benar dan mereka memiliki bentuk penyembahan yang benar dan mereka membawa persembahan-persembahan yang benar. Semua itu baik. Tetapi pada akhirnya, apakah artinya semua yang baik itu jika mereka berlaku buruk atau tidak adil terhadap orang yang lemah, orang yang miskin yang ada di antara mereka? Tuhan menginginkan kita berlaku baik, berlaku adil kepada mereka. Yang kelima, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita, terlebih di dalam mempelajari firman melalui sekolah sahabat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat, kami memohon akan hikmat surgawi, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman ini. Kami boleh dituntun menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi bagi kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun atas pelanggaran dosa kami, dan berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh ini adalah kesempatan yang indah kita terus belajar firman Tuhan. Dan saya terus mendorong, mari kita terus belajar. Dan bagikan video ini kepada sahabat, teman, saudara, kenalan, jika memang itu memberkati saudara. Terima kasih, selamat sahabat, selamat belajar, dan Tuhan memberkati kita.